لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk informasi yang pertama, pemirsa, kita akan terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Ginanjar yang akan melangsungkan informasinya dari Madinah, Arab Saudi. Halo Dimas, selamat petang. Ya, selamat petang Nola. Selamat petang Dimas, mungkin kita bisa diberikan informasi mengenai kegiatan apa saja yang mungkin sedang dilakukan para jamaah haji hari ini dan untuk mendekati puncak haji yang tinggal beberapa hari lagi, Dimas. Oke Nola, iya terkait dengan aktivitas rutin dari calon jemaah haji sendiri terbagi menjadi dua lokasi ya. Saat ini yang di Madinah, saat ini sedang menghabiskan sisa calon jemaah haji yang masih ada di Madinah untuk ke Mekah. Prosesnya sendiri masih berlangsung hari ini dan rencananya besok seluruh calon jemaah haji kita yang ada di Madinah akan sudah sampai di Mekah semua ya. Nah, untuk calon jemaah haji yang berangkat dari Madinah ke Mekah masih tetap akan harus melakukan prosesi umroh wajib terlebih dahulu. Sedangkan calon jemaah haji yang ada di Mekah saat ini masih melakukan ibadah reguler sambil menunggu puncak haji yang rencananya akan dilakukan pada 5 Juni atau 6 Juni nanti, Nola. Oke, lalu Dimas, ini kita mendapatkan informasi bahwasanya ini adalah jamaah haji yang berwarga Aceh akan mendapatkan uang wakaf 2.000 rial. Nah, itu apakah benar Dimas? Apakah juga sekedar warga Aceh saja dari Indonesia atau mungkin ada yang lainnya, Dimas? Iya, betul sekali Nola. Jadi kemarin pemberian uang wakaf itu mulai dilakukan untuk seluruh calon jemaah Aceh saja. Karena memang ini ada historikalnya pada tahun sekitar 1760-an, ada seorang ulama dari Mekah yang bernama Habib Buka Asi, itu dia menuju ke Mekah. Nah, di sana di Aceh dia mulai mengusulkan adanya dana umat Aceh yang lantas dibelikan properti di Mekah untuk dijadikan seperti hotel dan sebagainya. Saat ini properti itu memang sudah tumbuh menjadi pesat dan mendapatkan banyak keuntungan sehingga ada uang wakaf yang bisa diberikan kepada seluruh jemaah Aceh karena memang properti yang dibeli di Mekah itu merupakan hasil patungan dari orang-orang Mekah di tahun 1760-an, Nola. Jadi memang sampai sekarang pemberian uang wakaf itu akan dilakukan setiap tahun, setiap musim haji. Nah, di tahun ini istimewanya itu nominalnya naik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Saat ini uang yang diberikan itu tepat 2.000 real atau sekitar 8.800 real. Jadi dengan total living cost yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sendiri yang masing-masing calon jemaah haji mendapatkan sekitar 3 jutaan, berarti totalnya khusus total untuk jemaah asal Aceh berarti mendapatkan sekitar 12 juta rupiah, Nola. Oke, berarti ini langsung diberikan secara langsung untuk jamaah warga Aceh dan memang jumlahnya apakah tiap tahun akan berubah atau mungkin sama saja di beberapa tahun sekali, Dimas? Iya, nominalnya berubah-ubah. Tampaknya memang perubahan itu berkaitan dengan terkait dengan proses bisnis ya, karena dari uang wakaf rakyat Aceh di tahun 1700-an itu bagaimana performa bisnisnya baru nanti akan ada uang yang diwakafkan. Itulah kenapa nilainya memang berubah-ubah. Meskipun kecenderungannya memang selalu naik, tetapi saya rasa tidak bisa dipastikan berapa kenaikannya, cuma untuk di tahun ini itu naik dari tahun yang lalu dan tahun ini itu tepat jumlahnya di 2.000 real, Noah. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita akan masih terus menunggu informasi terkini lainnya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Joni Asadoma melepas langsung 668 jemaah haji asal NTT yang berangkat melalui embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Joni berpesan kepada seluruh jamaah agar selalu menjaga kesehatan selama di Tanah Suci sehingga seluruhnya bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik. 668 jamaah haji asal Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Pelepasan jamaah yang tergabung dalam 2 kloter itu dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma. Sebelumnya ratusan jamaah haji NTT ini berangkat dari daerah asal pada Kamis siang dan tiba di asrama haji embarkasi Surabaya pada Jumat sekitar pukul 6 pagi. Setelah beristirahat dan melalui sejumlah proses administrasi, mulai pengecekan kesehatan, pembagian paspor, hingga pembagian living cost, jamaah haji asal NTT ini langsung diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda.
Ditemui usai melepas keberangkatan, Wakil Gubernur NTT Joni Asadomo berpesan kepada seluruh jamaah agar selalu menjaga kesehatan selama di Tanah Suci sehingga seluruhnya bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik. Ya, pertama-tama tentu kita semua, terutama masyarakat NTT, bersyukur atas terpilihnya 668 calon jemaah haji untuk mengikuti prosesi haji di Arab Saudi. Ya, ini merupakan suatu rahmat karunia, ya, anugerah Tuhan kepada mereka yang terpilih. Karena begitu banyak yang antri, ya, begitu banyak yang mengharapkan, tapi mereka ini yang terpilih. Maka tentu ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Saya sendiri sangat merasa suatu, ya, emosi yang bahagia ketika tadi melepas bis-bis itu berangkat, ya. Kemudian yang kedua, tentu kita mengharapkan bahwa setiap tahapan, setiap proses yang dilaksanakan semuanya berjalan dengan baik, tertib, lancar, aman. Sejak pemberangkatan dari sini sampai ke Arab Saudi, kemudian melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh agama, semuanya berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Joni Asadomo menambahkan agar seluruh jamaah haji asal NTT untuk selalu sabar mengingat selain kondisi cuaca ekstrim yang panas di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك